Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkika Nuranisa Padang. Ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Viola Ishak. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai yang pertama definisi piutang, yang kedua piutang usaha, yang ketiga piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang keempat nilai piutang dalam neraca, dan yang terakhir atau yang kelima adalah piutang di luar usaha. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi piutang. Piutang atau akun receivable adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas untuk keperluan fiskal. Sebaiknya dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak dengan hubungan istimewa untuk memudahkan fiskus dalam mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer atau transfer pricing. Ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka akan timbul namanya piutang, karena seharusnya dari penjualan itu perusahaan mendapatkan uang kas. Jadi, ketika penukaran tunai perusahaan langsung akan mendapatkan uang tunai dalam bentuk kas. Tetapi karena penjualannya dilakukan secara kredit, maka uangnya belum diterima pada saat itu. Karena nantinya pembeli itu akan membayarnya secara berkala. Karena melakukan pembelian secara kredit ini akan memunculkan yang namanya akun-akun piutang. Piutang itu dapat dicatat jika barang telah diserahkan. Kalau dengan barangnya diserahkan, berarti ini jenis perusahaan dagang yang menjual barang dagang. Jadi, akan dicatat pada saat barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Sedangkan dalam perusahaan jasa piutang ini dicatat saat pelayanan jasa dilaksanakan. Ini kalau sebelum dilaksanakan atau sebelum diserahkan. Selanjutnya ada syarat penghapusan. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laba rugi komersial menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada DJP. Telah terdaftar pada pengadilan negeri, instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Ada perjanjian penghapusan piutang antara kreditur dan debitur. Telah dipublikasikan dalam perjanjian penerbitan umum atau khusus adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Mengenai piutang tak tertagih itu terjadi jika misalnya ada piutang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Biasanya keadaan seperti ini terjadi kepada kondisi di mana debitur misalnya meninggal dunia. Jadi debitur ini tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar atau melunasi hutang atau melunasi piutang. Untuk menyelesaikan utangnya kepada perusahaan, maka untuk perusahaan piutang ini dianggap sebagai piutang tak tertagih dan ini akan dilakukan penghapusan untuk piutang tersebut. Syarat untuk penghapusan ini tertuang dalam Undang-Undang 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf H. Jadi syarat yang pertama, utang tak tertandingi ini telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Jadi yang sebelumnya piutang itu adalah aset perusahaan di akun asli di bagian aset atau harta, tetapi ketika terjadi piutang tak tertagih, ini merupakan menjadi beban perusahaan. Jadi untuk menghapus piutang ini syaratnya sudah dimasukkan atau telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Selanjutnya ada data yang harus tersedia dalam akun piutang untuk keperluan fiskal. Yang pertama ada nama dan alamat lengkap debitur, yang kedua ada jumlah kepada masing-masing debitur, yang ketiga saat timbulnya maupun berkurangnya piutang, yang keempat jenis piutang atau piutang usaha, piutang pegawai, dan lain-lain. Yang kelima hak penerimaan bunga, yang keenam tanggal jatuh tempo piutang, yang ketujuh jumlah piutang yang dapat dihapuskan, yang kedelapan keterangan lain yang berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini PT Abadi menjual barang secara kredit sebesar Rp5.500.000. Ini sudah termasuk PPN sebesar 10% pada tanggal 10 Februari 2014. PT Abadi telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, besarnya HPP adalah Rp3.500.000. Nah, sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Abadi adalah sistem perpetual, di mana harga pokok penjualan adalah sebesar Rp3.500.000. Jadi, sebenarnya pencatatan yang dilakukan oleh PT Abadi itu mereka menggunakan pencatatan persediaan perpetual, tetapi di sini disajikan juga dalam bentuk persediaan periodik. Nah, untuk
persediaan perpetual itu artinya pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus setiap terjadi transaksi, maka dilakukan pencatatan. Beda dengan yang periodik. Periodik itu dilakukan hanya pada saat periodik akuntansi, baik pada akhir bulan ataupun akhir tahun. Jadi, ada perbedaan pencatatan dalam hubungan menggunakan kedua metode ini. Tapi yang lebih jelasnya untuk PT Abadi ini, mereka menggunakan pencatatan persediaan perpetual. Nah, di sini untuk jurnal pencatatan persediaan perpetual, kita akan catat dulu untuk transaksi awal pada saat penjualan barang secara kredit. Nah, karena penjualan barang secara kredit, maka akan muncul yang namanya akun piutang usaha. Nah, piutang usaha ini yang merupakan aset perusahaan bertambah sebesar Rp5.500.000. Nah, dalam soal ini juga diketahui pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jadi, kita akan bisa dapatkan pajak pertambahan nilai 10% dari Rp5.500.000 itu adalah Rp500.000. Otomatis penjualan yang seharusnya sebelum ditambah pajak itu adalah 5 juta. Karena nominalnya untuk piutang usaha setelah ditambahkan pajak itu Rp5.500.000. Jadi yang Rp500.000 itu adalah pajak pertambahan nilai yang sebesar 10%. Yang posisinya adalah piutang usaha pada pajak pertambahan nilai keluaran dan penjualan. Nah, di sini penjualan posisinya saldo normalnya di kredit ya. Kemudian karena ini ada harga pokok penjualan, ya dicatat lagi harga pokok penjualan pada persediaan. Ini harga pokok penjualan posisinya di debit sebesar Rp3.500.000 karena pajak barangnya sudah dijual. Maka persediaan perusahaan itu pun akan berkurang sebesar Rp3.500.000. Nah, bagaimana jika pencatatan dilakukan secara periodik? Maka untuk harga pokok penjualan dan persediaan itu tidak dijurnal. Jadi hanya piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan. Nah, mengapa dalam sistem periodik tidak dicatat? Karena nilai harga pokok penjualan dapat diketahui dengan perhitungan laporan harga pokok penjualan. Persediaan akhir akan dinilai berdasarkan perhitungan fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode atau akhir bulan maupun akhir tahun. Jadi untuk persediaan ini, pencatatan periodik itu nanti akan dicatat pada akhir periode. Jadi dilakukan perhitungan secara fisik. Tapi untuk perusahaan Abadi ini sendiri, dia menggunakan yang perpetual. Apabila PT Abadi belum dikukuhkan atau belum menjadi pengusaha kena pajak, maka PT Abadi tidak boleh melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai dengan membuat faktur pajak. Oleh karena itu, nanti di jurnal dia tidak akan muncul pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Nah, di jurnalnya baik secara perpetual maupun periodik itu. Nah, itu juga adalah piutang usaha yang pada penjualan hanya sebesar 5 juta dan tidak termasuk PPN 10%. Kemudian, untuk harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 3.500.000. Nah, untuk yang periodik seperti penjelasan tadi, yang sebelumnya itu tidak dimasukkan untuk jurnal HPP pada persediaan. Nah, kita lihat di sini bahwa sebelum dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, untuk wajib pajak itu sendiri sebenarnya masih dikenakan pajak masukan. Perbedaan pajak masukan dengan pajak keluaran itu apa? Nah, kalau pajak keluaran adalah pajak yang terutang tadi. Jadi jurnal yang pada jurnal awal tadi itu PPN, nah itu diistilahkan dengan pajak keluaran karena pajak keluaran ini merupakan pajak piutang yang wajib dipungut pengusaha kena pajak atau jasa kena pajak. Nah jadi atas barang yang dijual secara kredit tersebut, penawaran ini kena pajak. Maka PKP atau PT Abadi sebagai PKP wajib memungut pajak keluaran kepada debitur. Sedangkan ketika PT Abadi ini belum menjadi pengusaha kena pajak, transaksi penjualan kredit ini sudah tetap dikenakan pajak masukan, tetapi tidak dapat dikreditkan sehingga pajak masukannya tidak dibukukan sebagai pajak masukan, melainkan dibukukan sebagai harga perolehan barang yang dibeli. Harga perolehannya adalah 5 juta. Nah, kalau pajak masukan itu berarti pajak yang PPN-nya harus dibayar
pengusaha kena pajak karena memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi kalau pajak keluaran yang membayar itu adalah debitur, sedangkan kalau pajak masukan yang membayar itu adalah PT Abadi. Jadi barang yang dijual tersebut sebenarnya sudah dibayar pajaknya oleh PT Abadi. Cuma ketika PT Abadi belum dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, maka dalam pencatatan PPN tidak perlu dicantumkan. Tidak perlu dicatat, tetapi kalau PT Abadi sudah dikukuhkan atau sedang menjadi pengusaha kena pajak, maka akan muncul PPN jurnal karena nanti menjadi PPN jadi harus pajak keluaran yang harus dibayar oleh debitur atas pembelian barang secara kredit tersebut. Nah, bagaimana misalnya dari transaksi tadi terjadi retur penjualan. Jadi, misalnya ada debitur atau perusahaan lain yang membeli barang dagangan PT Abadi. Kemudian barang dagangan tersebut dikembalikan. Nah, seperti pada contoh soal ini, pada tanggal 14 Februari 2014, PT JAB mengembalikan barang dagangan dari PT Abadi senilai Rp2.000.000. Itu belum termasuk PPN. Nah, HPP-nya sebesar Rp500.000, itu juga belum termasuk PPN. Nah, maka jurnal yang harus dicatat oleh PT Abadi ketika terjadi transaksi ini pada tanggal 14 Februari 2014 di sini adalah retur penjualan. Nah, posisinya di debit sebesar 2 juta. Nah, PPN keluaran dari 2 juta itu adalah 10%. Nah, 10%-nya itu dari 2 juta berapa? Nah, itu didapatkan Rp200.000. Kemudian piutang usaha berarti seharusnya ketika dia masuk atau dihitung ditambah dengan PPN berarti Rp2.200.000. Nah, persediaan pada harga pokok penjualan sebesar Rp500.000. Kenapa persediaannya di debit? Karena mengembalikan barang otomatis persediaan perusahaan bertambah sebesar Rp500.000. Sedangkan dengan sistem periodik sama halnya juga seperti tadi. Untuk persediaan dia tidak jurnal. Nanti pada saat periode dihitung berdasarkan perhitungan fisik. Nah, berikutnya bagaimana jika terjadi penghapusan piutang. Nah, misalnya pada tanggal 26 Februari, PT Abadi menghapuskan piutangnya kepada PT Bola yang Pilot, di mana syarat penghapusan piutang telah terpenuhi ketentuan dalam perpajakan. Besarnya piutang yang dihapuskan sebesar 10 juta. Nah, PT Abadi menghapuskan piutangnya kepada PT Bola yang dimana syarat penghapusannya telah terpenuhi ketentuan dalam perpajakan. Nah, PT Bola ini yang menjadi debitur. PT Abadi perusahaannya ini pahit atau bangkrut sehingga PT Bola tidak bisa membayar hutang kepada PT Abadi. Oleh karena itu, piutang PT Bola ini nanti akan dihapuskan. Besarnya piutang yang dihapuskan itu sebesar 10 juta. Maka jurnalnya beban piutang tak tertagih jadi beban penjelasan di awal ketika piutang tersebut tidak bisa ditagih. Hutang tak tertagih maka diajukan sebagai beban dalam laporan laba rugi ini. Nah, ini juga bukan lagi sebagai aset perusahaan. Jadi beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 10 juta rupiah itu dianggap piutang usaha ini sudah selesai dan sudah dilunasi piutang usahanya, maka berkuranglah piutang usahanya ini, tetapi nanti itu akan menjadi beban hutang tak tertagih bagi PT Abadi. Selanjutnya ada piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini dapat merupakan memiliki atau menguasai hutang dalam hubungan istimewa, dapat timbul karena terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa sewa penjaminan dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, dalam praktik bisnis, harga yang dibebankan kepada pihak pembeli dapat menggunakan dengan harga yang tidak wajar. Misalnya, menjual aset dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga harta yang sejenis. Di definisi harga wajar di sini adalah harga yang berlaku umum atau sama apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak lain yang tidak mungkin memiliki hubungan istimewa. Mengapa dikatakan harga yang dibebankan dalam hubungan istimewa itu harga yang tidak wajar? Karena kalau ketika perusahaan harga ini dikenakan pada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa itu,
Harganya berlaku umum atau sama, tetapi kalau untuk yang memiliki hubungan istimewa, perusahaan memberikan harga yang relatif lebih rendah dari harga wajarnya. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4, hubungan istimewa terjadi apabila yang pertama, kepemilikan atau penyertaan modal, adanya penugasan melalui manajemen penggunaan teknologi, adanya hubungan keluarga. Untuk penjelasan pada poin pertama, di sini wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Misalnya PTA mempunyai 50% saham PTB, pemilihan saham oleh PTA merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PTB mempunyai 50% saham PTC, maka PTA sebagai pemegang saham PTB ini secara tidak langsung mempunyai pertanyaan pada PTC sebesar 25%. Hal demikian antara PTA dan PTB dan PTC dianggap terdapat hubungan istimewa, di mana hubungan kepemilikan seperti itu yang dijelaskan itu dapat juga terjadi antara orang pribadi. Jadi yang seharusnya mempunyai hubungan itu PTA dan PTC, tapi PTB mempunyai efek berhubungan itu adalah PTB dan PTC. Ini terjadi karena PTA mempunyai saham 50% kepada PTB, maka otomatis nanti PTA secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PTC sebesar 25% yang seharusnya PTA tidak langsung memiliki saham pada PTC. Tetapi karena dia memiliki saham pada PTB, otomatis ketika PTB ini juga memiliki saham di PTC 25% saham dengan PTC. Kemudian untuk yang kedua adanya penugasan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penugasan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan di hubungan istimewa, ini terjadi karena adanya penugasan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Yang ketiga, adanya hubungan keluarga dengan hubungan istimewa di antara wajib pajak orang pribadi dapat terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan, yaitu hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau yang sederajat. Selanjutnya, ada dampak hubungan istimewa terhadap pajak diatur dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 3, 3A, 3B, 3C, dan 3D. Nantinya hubungan istimewa ini akan berdampak terhadap perpajakan karena biasanya dengan hubungan istimewa ini maka perusahaan itu berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak. Dampak untuk hubungan istimewa ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PHKP bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Sesuai dengan kewajaran usaha, ini nantinya Dirjen Pajak akan memiliki wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dari perusahaan tersebut yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain. Nanti perhitungan pajaknya juga yang dikenakan terhadap penghasilan perusahaan itu berbeda. Kemudian Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlaku satu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. Jadi, ada kesepakatan antara wajib pajak dan Dirjen Pajak mengenai harga jual walet produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengannya. Jadi ada kesepakatan harga. Kesepakatan harga ini harus diketahui oleh Dirjen Pajak. Ini tujuan diadakannya kesepakatan ini untuk mengurangi terjadinya praktek penyalahgunaan harga transfer oleh perusahaan multinasional. Keuntungan dari kesepakatan harga ini selain memberikan kepastian hukum, kemudahan bagi dengan pajak aparat, pajak juga tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak dalam grup yang sama karena kesepakatan ini sifatnya
unilateral itu merupakan kesepakatan antara Dirjen Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut wajib pajak di mana pajak tersebut berada di wilayah yurisdiksinya. Dan yang ketiga, wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aset perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian, maka dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga ini. Ketentuan dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh wajib pajak yang melakukan pembelian saham pada suatu perusahaan wajib pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri didirikan khusus untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, nilai piutang dalam neraca. Nilai piutang dalam neraca ialah nilai piutang neto. Pengertian piutang neto yang harus dicantumkan pada neraca fiskal dan komersial itu tidaklah sama. Untuk pencatatan piutang, nilai utangnya yang dicantumkan pada neraca akuntansi komersial dan akuntansi pajak itu tidaklah sama. Nah, perbedaannya gimana kalau di akuntansi komersial saldo piutang dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Jadi piutang yang ditaksir tidak dapat tertagih, sedangkan di akuntansi pajak saldo piutang dikurangi dengan hutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Kalau untuk akuntansi komersial, hutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih yang mengisahkan itu sebutannya yang baru ditaksir belum terjadi. Sedangkan untuk akuntansi pajak saldo piutang dikurangi dengan piutang yang memang benar-benar tidak dapat ditagih, bukan penafsiran. Kemudian dalam akuntansi komersial, metode penghapusan piutang diperbolehkan memilih metode langsung atau metode cadangan. Sedangkan untuk akuntansi pajak, metode penghapusan piutang hanya menggunakan metode langsung. Selanjutnya, saldo piutang neto pada neraca fiskal selain usaha. Yang pertama, bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna, usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang. Yang kedua, usaha asuransi termasuk badan penyelenggara jaminan sosial. Yang ketiga, lembaga penjamin pinjaman. Yang keempat, usaha pertambangan. Yang kelima, usaha kehutanan. Yang keenam, usaha pengolahan limbah industri. Jadi, usaha pengolahan limbah industri yang merupakan pengecualian saldo piutang neto pada neraca fiskal. Piutang di luar usaha tidak hanya terjadi karena penjualan barang atau jasa. Piutang ini juga sering timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai lain, asuransi, restitusi, pajak, royalti, dan lain-lain. Apabila yang diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, maka piutang tersebut dapat digolongkan sebagai aset lancar, sedangkan apabila penagihnya dilakukan lebih dari 1 tahun.